Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat. Dan pada siang ini saya selaku kepala dinas akan menyampaikan bahwa hari ini satu PDP kita meninggal dunia, tetapi PDP tersebut sudah dilakukan pemeriksaan swab daripada tenggorokannya dan dilakukan pemeriksaan PCR COVID-19 SARS-CoV-2 dan sudah dinyatakan negatif per tanggal 3 April yang lalu. Pasien ini juga selain daripada PDP, dinyatakan sebagai PDP, juga menderita penyakit orang awam mengatakan dengan stroke. Nah, hari ini ibu tersebut meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah, amin, dimuliakan di sisi Allah. Dan kepada masyarakat, karena ibu ini hasil pemeriksaannya negatif, jadi jangan memberikan kekhawatiran atau apa gitu ya. Akan tetapi karena ibu ini sudah masuk dalam PDP kita, secara protap kita harus melakukan pemulasaran jenazah dengan protokol COVID, ya. Jadi bukan karena apa-apa, karena ibu ini masih sebagai PDP yang belum dinyatakan sembuh, ya. Walaupun penyakitnya itu adalah sebenarnya ada penyakit stroke-nya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan kepada teman-teman media untuk bisa memberitakan, jangan sampai berita itu memberikan keresahan kepada masyarakat. Ya, seperti itu. Dan kita semua berharap bahwa tidak akan ada lagi kasus-kasus yang meninggal karena COVID, dan tidak ada juga konfirmasi positif COVID di Cilegon. Amin. Dan diharapkan kepada masyarakat tetap mengikuti instruksi dan himbauan wali kota untuk stay at home, melakukan physical distancing, tetap mengikuti PHBS, cuci tangan pakai sabun, mengikuti germas, dan pakai masker kalau keluar. Pada semua, sakit tidak sakit, ya, tidak perlu masker cukup masker kain kalau kita tidak sakit. Diharapkan bisa dilaksanakan untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 di Kota Cilegon. Sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari RSKM mungkin, Dok, itu alamatnya mana kelurahan? Wah, lupa ya. Kelurahan Dok, usianya berapa, Dok? Usianya? Karsari. Usianya, Dok? 64 tahun. Sebelumnya Dirawat pasien di sudah mana? pernah dirawat di RSUB? Ya, jadi tanggal 29 Maret kita rujuk ke Rumah Sakit Umum Banten dan dirujuk balik ke Rumah Sakit RSKM karena yang murni stroke sebenarnya, gitu tuh, daripada ketularan di sana. Dirujuk di RSKM berapa lama, Dok? Dirawat di RSKM? Enggak, jadi kembali itu kemarin 3 hari lah. 3 hari sebelum meninggal. Jadi yang bersangkutan itu dirujuk ke RSU Banten, terus setelah disuap hasilnya negatif, sehingga dikembalikan ke RSKM. Nah, pada saat dirawat di RSKM mungkin karena kondisinya sudah tua, akhirnya meninggal karena penyakit murni, karena penyakit hipertensi dan stroke. Iya. Demikian. Dimakamkan di mana? Di Merak. Itu keluarga Menjalani isolasi atau isolasi mandiri atau Ya, jadi anjurannya memang diharapkan karena pasien ini memang PDP, walaupun swabnya negatif, ya, diharapkan satu keluarga itu bisa melakukan isolasi mandiri, ya, isolasi mandiri, agar jangan sampai kita bisa memantau lah, puskesmas bisa memantau kondisi keluarga tersebut. Jadi saya juga mohon kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa membantu memantau masyarakat
jangan sampai ada sosial stigma kepada keluarga ini, karena tidak ada orang yang menginginkan meninggal dengan kondisi di musim yang seperti begini. Mungkin itu. Dok, kalau boleh tahu pertanggal hari ini ODP kita berapa? ODP 335. Ada peningkatan? Dari kemarin ya, hari ini kita belum update. 335 kemarin. Sembuhnya juga sama seperti itu juga apa ada? 335 itu 125 sembuh. Oh. ODP. 162 ya, 162 lah. Yang PDP-nya 3 sembuh 2. Jadi harapan ini nungguin sembuh, ternyata Allah berkehendak lain. Ya. Boleh minta statement dari pihak RSKM? Ya, terima kasih. Maju, Pak. Saya Maju, Pak. Boleh maju, Pak? Boleh maju, Pak. Jadi pasien ini datang ke kami sekitar 10 hari yang lalu. Kemudian dirawat di IGD, hasil pemeriksaan mengarah ke PDP, kami konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Cilegon. Kemudian pasien ini kita rujuk ke RSUB Banten. Di sana dirawat kurang lebih selama 7 hari sambil menunggu hasil swab. Nah, hasil swabnya memang negatif dari RSUB Banten. Kemudian RSUB menghubungi kami untuk dikembalikan. Nah, dikembalikan ke kami terima, kami rawat dengan tetap kita statusnya sebagai PDP karena memang dengan riwayat kontak yang ada di RSUB seperti itu. Sehingga karena statusnya dari kami adalah PDP, kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Cilegon untuk memperlakukan proses pemulasaraan jenazahnya sesuai dengan protap PDP yang harus dilakukan sesuai dari COVID dari Kemenkes. Mungkin itu yang bisa. Pak, kembali dari RSU-nya kapan, Pak? Hari Minggu ya. Kemarin. Hari Minggu ya. Sekarang posisi jenazah masih di RSKM, Pak? Atau Masih di RSKM, sedang proses untuk pemulasaraan jenazah. Kami sedang siapkan untuk proses peti dan sebagainya, nanti sesuai dengan prosedur yang ada. Dan kami tadi sudah menjelaskan kepada keluarga. Keluarga sudah memahami untuk prosesnya adalah menggunakan protap COVID seperti itu. kapan, Pak, akan diserahkan ke keluarga? Nah, ini dalam proses karena kami sedang menunggu pengadaan petinya, peti jenazah. Ya. Itu meninggalnya jam berapa, Dok? Tadi jam berapa ya? Jam 9. 10. Sekitar jam 10-an. Sekitar jam 10. Pagi ini ya? Ya, pagi ini. Dok, pemeriksaan mereka yang meninggal tersebut sama nggak pemberlakuannya seperti mereka yang positif? Maksudnya pemeriksaan di mana? Mereka yang waktu dirawat yang meninggal ini sama tidak seperti yang dirawat seperti yang positif? Pemulasarannya itu protokolnya sama. Sama. Jadi kalau statusnya PDP itu diberlakukan pemulasaran jenazah seperti pasien konfirmasi positif. Itu prosedurnya seperti itu. Protap dari Kemenkesnya seperti itu. Untuk Pak Kapolres, Pak, di daerah lain kan banyak ya kayak ada penolakan warga. Nah, di Cilegon sini dipastikan, Pak, pengawalannya mungkin, Pak. Jadi untuk dengan adanya meninggal tadi disampaikan sama Ibu Kadinkes sama Bapak dari RSKM, kami TNI Polri melaksanakan pengamanan sejak dari rumah sakit, kantor kami kawal sampai dengan tempat pemakaman. Di sana anggota sudah standby, dan diharapkan juga masyarakat mengerti bahwa penyakit corona, apalagi ini sudah dicek swab negatif, tetap melaksanakan protap pemakaman COVID-19 dan bukan penyakit yang berupa aib, sehingga masyarakat bisa menerima kondisi nanti pemakaman yang akan ditempatkan oleh korban tersebut yang akan dimakamkan. Pak, ini tidak ada gejolak ya, ya? Insya Allah tidak ada sampai dengan saat ini. Pak, soal harapan dari Bu Dokter soal mengatasi sosial stigma dari masyarakat itu gimana dari Pak? Tentunya sama-sama kita menyampaikan dengan sosialisasi dari Babin Kaptibas dengan Babinsa maupun dengan kegiatan medsos, media sosial, himbauan-himbauan bahwa penyakit COVID-19 ini bukan penyakit yang berasal dari hal-hal yang lain seperti penyakit ya HIV dan lain-lain, tapi ini memang murni karena penularannya dengan persentuhan atau dengan penularan dengan dengan berbagai macam cara yang sudah disampaikan oleh Kadinkes, sehingga penyebarannya semakin luas. Jadi kita harus mengerti dan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, itu aja. Jumlah personil Pak yang disiagakan di sana? Insya Allah kita sudah siapkan di rumah sakit pengawalan sampai dengan pemakaman kurang lebih 50 orang. Nanti bergabung dengan rekan-rekan dari TNI, dari jajaran Polsek sama Polres.
Pak dari Polri Pak, kalau dari TNI gimana Pak? Apakah memang personil juga disiapkan sampai puluhan begitu atau kayak gimana Pak? Kalau kita sifatnya membantu, ya, berhadapan dengan sosial stigma yang tadi disampaikan juga dengan status yang bersangkutan ini PDP. Kembali lagi saya garis bawahi statusnya PDP, namun hasil pemeriksaan beliau adalah negatif. Setelah mendapatkan laporan bahwa status PDP pasien kita ini meninggal, mau tidak mau kita harus mengantisipasinya, jangan sampai keluarga merasa dikucilkan, jangan sampai mendapatkan hambatan pada saat menjalani proses pemakaman. Ini yang harus kita antisipasi, sehingga dari jajaran TNI mengantisipasinya, membantu Polres, membantu kepolisian pada saat pemakaman, dengan harapan tidak menimbulkan gejolak. Itu sebenarnya. Dan ini salah satu upaya. Press release ini adalah bagian daripada pemberitahuan awal. Jangan sampai kita mendapatkan informasi dari masyarakat karena pemulangan jenazah ke rumah dan sebagainya menimbulkan tanda tanya. Harapannya dengan begini media turut membantu lebih awal dan masyarakat teredukasi bahwa yang bersangkutan ini kondisinya adalah PDP yang statusnya negatif. Personil yang dipersiapkan sama juga dengan Polres? Kalau dari TNI sendiri hanya 10 orang. Cukup. Terima kasih.